Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang pertama, kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa, yakni nikmat sehat sehingga dapat melakukan presentasi pada hari ini. Dan tak lupa pula, selawat beriring salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Dayu Kinanti, NPM 2110070120027. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi dengan topik inform consent dan inform choice dalam mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan dengan dosen pengampu Bapak Nova Arikman MKes. Yang pertama yaitu mengenai inform consent. Informed consent adalah penyampaian informasi dari dokter atau perawat kepada pasien sebelum suatu tindakan medis dilakukan. Hal ini penting dilakukan karena setiap pasien berhak mengetahui risiko dan manfaat dari tindakan medis yang akan dijalaninya. Contohnya yaitu yang pertama, kondisi yang tidak memungkinkan. Jadi untuk pasien dengan kondisi yang tidak memungkinkan seperti kehilangan kesadaran atau pingsan, kemudian koma, sehingga tidak memungkinkan untuk diberikan penjelasan atau dimintai pendapatnya. Persetujuan informed consent dapat diwakilkan oleh keluarga atau walinya. Kemudian contoh yang kedua yaitu ada pasien di bawah umur. Jadi untuk pasien usia muda seperti bayi dan anak-anak atau remaja di bawah usia 18 tahun, persetujuan informed consent dapat diwakilkan oleh orang tua atau walinya. Kemudian untuk mengenai informed choice, itu adalah membuat pilihan setelah mendapatkan penjelasan tentang alternatif asuhan yang akan dialaminya. Hal ini tuh penting untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman pasien yang seringkali menganggap suatu tindakan sebagai malpraktik jika hasilnya tidak sesuai harapan. Selanjutnya mengenai penerapan informed consent. Jika pasien setuju menjalani tindakan medis dari dokter, baik untuk tujuan pemeriksaan atau pengobatan, dokter atau perawat akan meminta pasien untuk menandatangani surat informed consent yang menyatakan persetujuan tersebut. Namun apabila pasien menolak, dokter atau perawat juga dapat meminta pasien untuk menandatangani surat informed consent yang menyatakan bahwa pasien tidak setuju untuk menjalani tindakan medis dan memahami konsekuensinya atas pilihan tersebut. Kemudian dalam penerapan informed choice, sebagai seorang bidan dalam memberikan informed choice kepada klien harus memperlakukan klien dengan baik, berinteraksi dengan nyaman, memberikan informasi objektif, mudah dimengerti dan diingat serta tidak berlebihan, membantu klien mengenali kebutuhannya dan membuat pilihan yang sesuai dengan kondisinya,
dan mendorong wanita memilih asuhannya. Selain itu, juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses informed choice. Yang pertama itu bidan harus terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Kemudian bidan wajib memberikan informasi secara rinci dan jujur dan dimengerti klien. Bidan harus belajar untuk membantu klien melatih diri dalam menggunakan haknya dan menerima tanggung jawab untuk keputusan yang mereka ambil. Kemudian, tidak perlu takut pada konflik, tetapi menganggapnya sebagai suatu kesempatan untuk saling memberi dan mungkin satu penilaian ulang yang objektif, berbicara dengan klien dan suatu tekanan positif terhadap perubahan. Baik, sekian materi dari saya yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.